Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video edukasi kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 kelas 11 akan membahas tentang salah satu satwa unik yang hidup di lingkungan perairan, yaitu bangau tongtong. Yuk kita kenali bersama-sama dari ciri-cirinya, habitat, makanan, hingga perannya bagi ekosistem dan upaya pelestariannya. Sebelum mengenal lebih jauh tentang kehidupan dan peran bangau tongtong, kita perlu tahu terlebih dahulu apa sebenarnya hewan ini. Bangau tongtong atau nama latinnya Leptotilus javanicus merupakan salah satu jenis burung bangau yang pada umumnya hidup di daerah yang berair dan memiliki ukuran tubuh yang besar, paruh besar dan kuat, tanpa kantong tenggorokan, serta sayap berwarna hitam seragam. Setelah mengetahui pengertian bangau tongtong, selanjutnya kita bisa melihat bagaimana klasifikasi ilmiah dari burung unik ini. Selain itu, namanya bangau tongtong juga memiliki ciri khas fisik yang membedakan dari burung-burung lain. Yuk simak seperti apa bentuk dan penampilannya. Burung bangau ini mempunyai panjang leher hingga 36 cm dengan berat sekitar 4,6 sampai 8,5 kg. Rentang sayap mencapai 210 cm, panjang tubuh mencapai 110 hingga 115 cm dan memiliki paruh yang besar. Kepala bangau ini botak dan di bagian bawahnya seperti terdapat rambut halus. Warna burung ini umumnya didominasi warna hitam, putih, dan sentuhan warna metalik. Paruhnya berwarna kuning suram sampai coklat muda. Leher berwarna kuning kehitam-hitaman, bagian sayap, punggung, dan ekor berwarna hitam dengan permukaan hijau. Tempat hidup bangau tongtong menjadi faktor penting dalam menjaga populasinya. Berikut ini penjelasan tentang habitat alaminya. Habitat alami bangau tongtong adalah hutan rawa, hutan mangrove, dan dataran banjir di sekitar sungai, danau, atau rawa-rawa. Mereka juga kadang terlihat di sawah atau padang rumput basah saat mencari makan. Selain habitat, kita juga perlu tahu di mana saja bangau tongtong bisa ditemukan di alam liar. Ini dia wilayah persebarannya. Persebaran bangau tongtong di Indonesia meliputi wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Populasi bangau tongtong di Indonesia pada tahun 2003 diperkirakan tidak lebih dari 2.000 ekor. Sebagai hewan pemakan daging, bangau tongtong memiliki jenis makanan tertentu yang menjadi sumber energi utamanya. Habitat mencari makan bangau tongtong di padang rumput. Saat di padang rumput, bangau tongtong bisa memakan kongkang kolam, anak ikan, ular daun, dan belalang. Sedangkan pada area berumput seperti hutan mangrove, bangau tongtong memakan ikan gede atau katak betina. Bagaimana bangau tongtong melanjutkan keturunannya? Di bagian ini akan dijelaskan tentang cara berkembang biaknya. Bangau tongtong merupakan jenis burung pada umumnya. Dia berkembang biak untuk mempertahankan generasinya dengan cara bertelur. Bangau tongtong betina akan bertelur pada bulan Maret, Februari, Mei, dan juga Agustus. Pemilihan musim bertelur karena suasana cukup sinar matahari. Meskipun sekilas terlihat serupa, bangau tongtong jantan dan betina memiliki beberapa perbedaan. Penelitian menunjukkan bahwa bangau tongtong jantan dan betina memiliki perbedaan fisik yang bisa dilihat dari tebal paruh dan diagonal kepala bagian bawah dekat pangkal paruh. Selain itu, perbedaan usia juga terlihat antara bangau sabadut remaja dan adult dewasa, terutama pada tebal paruh, tinggi kepala, serta diagonal kepala dari titik dekat sudut mulut. Di lokasi penelitian, jumlah betina lebih banyak dari jantan dengan rasio 3/6 dan jumlah sabadult lebih sedikit dari adult dengan rasio 4/5. Selain menarik untuk dipelajari, bangau tongtong juga punya peran penting bagi keseimbangan lingkungan. Bangau tongtong berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, terutama di lahan basah. Burung ini membantu mengontrol populasi hama seperti serangga dan ikan, serta berperan dalam penyebaran biji-bijian yang membantu pertumbuhan tanaman. Selain itu, perbedaan bangau tongtong juga menunjukkan kualitas ekosistem yang baik, karena burung ini sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Di balik peran pentingnya, bangau tongtong ternyata menghadapi berbagai ancaman di alam liar. Populasi bangau tongtong terus mengalami penurunan akibat gangguan manusia yang menyebabkan degradasi lahan dan alih fungsi hutan menjadi perkebunan. Oleh karena itu, bangau tongtong termasuk ke dalam status hampir terancam, di mana salah satu gangguan terhadap populasi bangau tongtong antara lain telur bangau tongtong dimangsa elang ikan kepala abu. Elang ikan kepala abu terbang berputar-putar di sekitar sarang untuk mencoba memangsa telur yang berada di sarang bangau tongtong.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian Bangau Tongtong, ada beberapa upaya konservasi yang dilakukan. Bangau Tongtong termasuk burung yang dilindungi undang-undang, sebagaimana tertuang dalam lampiran PP Nomor 7 Tahun 1999 dan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Beberapa upaya konservasi Bangau Tongtong dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti Sumeko, TNGL, Yagaso, dan BKSDA, di mana hal tersebut meliputi perlindungan habitat alami, penangkaran ex situ dan pelepasliaran ke habitat alami. Perlindungan habitat penting karena Bangau Tongtong termasuk spesies yang dilindungi dan statusnya mendekati terancam. Itulah tadi penjelasan tentang Bangau Tongtong, mulai dari klasifikasi, ciri-ciri, habitat, hingga upaya pelestariannya. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kita semua tentang pentingnya menjaga kelestarian satwa di alam, khususnya Bangau Tongtong yang kini keberadaannya mulai terancam. Kami dari kelompok 3 kelas 11 mengucapkan terima kasih dan perhatiannya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm out of your control. There's nowhere left to hide. Pack my bags at midnight and leave this mess behind. Me, myself, and I have read between the lines. Left the engine running, I guess this is good.